Hai everyone, jumpa lagi dalam another episode #EverHappen. Hai, kita ketemu lagi, aku Dian. Kalian sedang berada dalam #EverHappen yang menceritakan kisah-kisah real story mengenai kisah romantis, sejarah, misteri, kriminalitas yang pernah terjadi. Kalau kalian suka segmen seperti ini, pastikan kalian tekan tombol lonceng dan subscribe tentunya, supaya kalian mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelku dan juga mendukung perkembangan channel ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti channel ini sampai hari ini. Karena kalian, aku terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru dengan tema-tema cerita yang lebih seru. Oke, kita langsung saja ke pembahasan video kali ini. You ever heard about this story? It's real because it's ever happened. Beberapa waktu yang lalu, marak banget pemberitaan mengenai seorang anggota TNI yang bernama Sherda Aprilia. Salah satu anggota TNI yang sebelumnya dikenal sebagai wanita ini, kemudian akhirnya resmi menjadi seorang pria. Jadi sebenarnya apa yang dialami oleh Sherda Aprilia ini? Sherda Aprilia ini mengalami suatu kelainan yang disebut dengan hipospadia. Apa itu hipospadia? Menurut kompas.com, hipospadia merupakan salah satu jenis kelainan penis bawaan pada bayi laki-laki. Kelainan bawaan ini membuat tampilan dan juga fungsi penis menjadi tidak normal seperti alat kelamin pria lainnya. Hipospadia membuat penderitanya mengalami kesulitan dalam kencing dengan posisi berdiri dan harus buang air kecil dengan posisi jongkok atau duduk. Jadi kalau ada cowok yang mengalami kelainan ini, maka dia harus berlaku seperti seorang wanita. Maksudnya dia nggak bisa buang air kecil sambil berdiri, dia harus duduk. Nah, namun dalam video kali ini kita nggak akan membahas lebih dalam mengenai Sherda Aprilia ataupun kelainan hipospadia. Melainkan kita akan membahas mengenai seseorang yang tercatat sebagai orang pertama yang melakukan operasi ganti kelamin. Jadi ceritanya dimulai dari kehidupan seorang anak laki-laki yang bernama Rudolf Richard. Rudolf lahir di Erzgebirge, Jerman pada tahun 1891. Ia lahir dalam keluarga yang kurang mampu. Ia tumbuh sebagai pria yang berkepribadian kemayu atau lebih feminim. Sedari kecil, ia lebih menunjukkan sifat feminim dibandingkan maskulin yang seharusnya itu merupakan sifat pria pada umumnya. Dan saat berumur 6 tahun, Rudolf pernah melakukan suatu tindakan yang bisa dikatakan di luar dari pikiran anak seusianya. Yaitu Rudolf pernah mencoba untuk memotong penisnya dengan cara mengikat kencang penisnya dengan tourniquet. Wow, itu nekat dan ngeri banget sih. Lalu setelah dewasa, Rudolf bekerja sebagai seorang waiter di sebuah hotel di Berlin. Dan dari sinilah ia mulai senang memakai pakaian wanita dalam keseharian dia. Karena kelakuannya ini, Rudolf pun bahkan sempat ditahan oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara sebab pada masa itu berpenampilan menyimpang atau tidak sesuai dengan yang seharusnya itu ya. Jadi secara lahiriah dia terlihat sebagai pria, itu merupakan hal yang melanggar. Dan berdandan ala cross dressing itu adalah hal yang sangat tabu. Lalu hingga pada suatu hari, hakim yang mengadilinya itu merasa kasihan kepadanya dan meminta agar Rudolf menemui Magnus Hirschfeld, seorang seksolog terkemuka di Jerman pada saat itu. Magnus ini memiliki sebuah institusi seksologi non-profit, yaitu Institute for Sexual Research di Dresden. Ini adalah salah satu institut di mana transgender diperbolehkan bekerja dan meneliti di sana, serta melakukan berbagai penelitian terkait kelamin manusia. Lalu Dr. Magnus inilah yang membantu Rudolf untuk memperoleh izin mengenakan pakaian wanita di muka umum. Namun walaupun pada akhirnya Rudolf diizinkan untuk menggunakan pakaian wanita dalam kesehariannya, tetap saja kan kita tahu cowok yang menggunakan baju wanita itu pasti terlihat ganjil kan. Jadi Rudolf kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pada akhirnya Rudolf pun ditampung di institut untuk bekerja di sana. Nah, di tempat Rudolf bekerja saat ini, Magnus tuh sering memanggil Rudolf dengan nama Dorchen atau Dora kecil.
Selain Rudolf, ada 4 orang laki-laki lainnya juga yang bekerja di institut tersebut, karena memang pada saat itu orang-orang seperti mereka ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Niat yang baik dari Magnus ini tidak disia-siakan oleh kelima pria yang bekerja di institut tersebut. Mereka bekerja dengan sangat giat di sana. Pada tahun 1922, Rudolf atau yang juga bisa kita sebut Dora melakukan kastrasi atas permintaannya sendiri. Kastrasi ini dilakukan oleh Dr. Erwin Gobert yang merupakan rekan dari Dr. Magnus di Universitas Charité di Berlin. FYI, Erwin Gobert ini juga adalah orang yang melakukan kastrasi pada Lily Elbe. Nah, siapa Lily Elbe ini nanti kita akan bahas di akhir video. Setelah kastrasi dilakukan, Dr. Magnus meneliti perkembangan tubuh Dora atau Rudolf. Ia ingin mengetahui pengaruh pengurangan hormon testosteron pada anatomi tubuh pasiennya tersebut. Dari penelitian yang ia lakukan pada Dora, ia menemukan bahwa kastrasi memiliki dampak pada tubuh pasiennya meskipun tidak terlalu mencolok. Tubuh Dora menjadi lebih montok, pertumbuhan janggutnya menjadi lambat, dan dadanya pun tumbuh, pinggulnya pun melebar. Lalu pada tahun 1931, Dora setuju untuk melakukan vaginoplasti dan menjadi perempuan sepenuhnya. Operasi tersebut dilakukan oleh Ludwig Levi Lenz dan Felix Abraham yang merupakan rekan dari Dr. Magnus. Ini merupakan operasi vaginoplasti yang pertama dilakukan di dunia dan operasi tersebut berhasil. Dora pun menjadi manusia transgender pertama yang ada di dunia. Perkembangan Dora dipublikasikan dalam jurnal ilmiah mengenai studi gender yang dia tulis berjudul, mungkin kalau aku bisa baca, tapi mohon maaf kalau aku salah penyebutan pembacaannya ya. Judulnya adalah Geschlechtskunde. Setelah menjalani rangkaian operasi kelamin, Dora berhasil menjadi perempuan sepenuhnya. Ia tetap bekerja di Institut Magnus hingga institut tersebut dihancurkan oleh Nazi pada tahun 1933. Nazi memang anti transgender dan homoseksual. Mereka tidak suka hal-hal seperti itu ya. Sehingga tidak heran kalau mereka menyerang tempat ini. Lalu setelah penghancuran tersebut tidak diketahui keberadaan Dora hingga saat ini. Entah dia berhasil melarikan diri ataukah ia menjadi korban dalam penghancuran tersebut. Keberhasilan operasi Dora menjadi manusia transgender pertama di dunia ini kemudian akhirnya memotivasi seorang laki-laki yang bernama Einar Magnus Andreas yang adalah seorang pelukis lahir di Velje, Denmark pada tanggal 28 Desember 1882. Einar mengambil studi seni di Royal Danish Academy of Fine Arts di Copenhagen dan di sanalah ia bertemu dengan Gerda Gottlieb, pelukis perempuan yang kelak kemudian menjadi istrinya. Lalu pada tahun 1904, Einar menjadi seorang seniman landscape, sementara istrinya Gerda melukis ilustrasi wanita berpakaian modis untuk majalah Paris. Gerda memiliki ketertarikan tersendiri terhadap wanita dan kecantikan wanita. Suatu hari, model langganan Gerda untuk dia pakai sebagai model lukis itu berhalangan hadir. Jadi Gerda berpikir, siapa ya yang bisa ia minta tolong untuk menggantikan modelnya itu? Apalagi project ini mungkin lagi deadline. Dia pun terpikir untuk meminta suaminya, yaitu Einar, berpakaian sebagai perempuan dan menjadi model lukisannya. Dari situlah Einar kemudian menjejali pakaian-pakaian perempuan dan untuk pertama kalinya berpose sesuai dengan kemauan Gerda. Tentu saja posenya harus sangat feminin. Einar ini tidak hanya satu kali menjadi model Gerda, namun ia beberapa kali menjadi model Gerda dan Einar mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kepribadian yang lain, yaitu kepribadian sebagai perempuan. Lalu Einar pun mengadopsi sesosok karakter yang ia sebut Lily ketika ia berpose untuk dilukis oleh istrinya. Einar pun menuliskan dalam jurnalnya seperti ini, "Saya tidak dapat menyangkal, walau kedengarannya aneh, bahwa saya menikmati diri saya dalam penyamaran ini." Lalu ia menambahkan, "Saya menyukai nuansa pakaian wanita yang lembut, saya merasa sangat betah di dalamnya sejak saat pertama." Di tahun 1912, setelah berkeliling daerah Italia dan Prancis, pasangan ini pun memutuskan untuk menetap di Paris. Dan di kota inilah Einar lebih leluasa untuk mengungkapkan dirinya sebagai perempuan.
Ia sama sekali tidak malu dan segan untuk berpenampilan sebagai perempuan, mengenakan gaun kemana-mana, meskipun sesekali harus terpaksa bergantian menjadi sosok Einar lagi pada konteks-konteks tertentu. Kehidupan pernikahan pasangan ini ternyata cukup lama ya, bertahan selama 15 tahun. Namun dalam 15 tahun itu terjadi ketegangan bagi Einar. Dia merasa ada dua orang dalam dirinya. Ia merasa bahwa Einar dan Lily memiliki kepribadian yang sangat berbeda dan bertentangan, sehingga ia tiba pada keputusan bahwa ia harus memilih salah satu di antara mereka. Dan pada tahun 1930, Einar menuliskan dalam jurnalnya bahwa Lily memenangkan pertarungan tersebut. Lily lah yang akhirnya memenangkan diri atau tubuh yang dimiliki oleh Einar atau homoseksual. Dan pada dekade 1920 sampai 1930-an berlaku pula anggapan yang dominan di kalangan para ahli psikologi bahwa orang-orang non-heteroseksual merupakan orang-orang dengan gangguan jiwa atau tergolong menyimpang secara seksual. Kondisi ini kemudian menimbulkan sesuatu yang kini dikenal sebagai disforia gender dalam diri Lily. Hal ini bisa diartikan seperti adanya keadaan tertekan dan cemas yang dialami seseorang karena ketidaksejalanan gender yang diidentifikasinya dengan organ-organ seksual yang ia miliki. Jadi ia meyakini bahwa dirinya perempuan, namun organ-organ seksual yang dimilikinya adalah laki-laki. Jadi tidak sejalan. Untuk mengatasi tekanannya ini, Lily pun memutuskan untuk melakukan operasi pengubahan alat kelamin di Jerman. Ide ini datang setelah pada tahun 1920-an ia mendengar dan mengetahui bahwa ada kabar seorang dokter di Jerman, yaitu dokter di Institute for Sexual Science di Berlin, itu mampu mengubah laki-laki menjadi perempuan. Jadi berita mengenai Dora atau Rudolf Virchow itu sudah terdengar oleh Einar atau Lily. Einar pun pergi ke dokter dan ia dirujuk ke Institut Dresden, tempat yang sama seperti tempat Rudolf atau Dora tadi, dan di sanalah sosok Lily lahir. Beberapa tahap operasi yang harus Lily jalani supaya ia bisa mendapatkan tubuh perempuan. Tahun 1930, Lily mulai menjalani operasi pertama di Berlin, yakni pembuangan testis atau pengebirian. Dan sepanjang tahun 1930 sampai 1931, ia menjalani 3 operasi lain di Dresden Municipal Women's Clinic di bawah kendali Dr. Kurt Warner Cross. Lalu di kota Dresden inilah Lily terinspirasi menggunakan kata Elbe di belakang nama Lily karena diambil dari nama sungai yang mengaliri Eropa Tengah melewati kota-kota tersebut. Dikutip dalam The Riddle of Gender yang merupakan biografi perjalanan hidup Lily yang ditulis oleh seorang yang bernama Niels Hoyer, di situ diceritakan bahwa saat dokter di Dresden tadi mulai membelah Lily, ia menemukan semacam ovarium di bagian perutnya. Wah, kok bisa ya laki-laki ada ovarium di bagian perut? Temuan ini sempat membuat Lily dianggap sebagai intersex atau hermafrodit, dan menjelaskan mengapa Lily memiliki sifat-sifat feminim di dalam dirinya. Ia memiliki organ seksual sekalipun ia memiliki tubuh laki-laki. Apakah kasusnya ini hampir sama seperti Serda Aprilia tadi? Setelah beberapa kali Lily menjalani operasi di Jerman, pemerintah Denmark mengeluarkan paspor baru untuk Lily dengan nama Lily Elbe, dengan keterangan jenis kelamin perempuan. Wow, pasti Lily senang banget ya. Namun pembaharuan identitas Lily ini kemudian menjadi hal buruk bagi pernikahannya dengan Gerda. Pada saat itu Denmark tidak mengakui adanya pernikahan sejenis atau homoseksual. Gerda atau istri Einar atau Lily yang awalnya menerima kondisi Lily ini dan terus menemaninya selama 4 kali operasi berlangsung, perlahan-lahan pun kehilangan harapan akan kelanjutan hubungan mereka seiring keputusan pembaharuan identitas Lily ini. Ia pun memutuskan untuk berpisah dengan Lily pada tahun 1930. Dan tinggal setahap lagi Lily akan sempurna menjadi seorang perempuan. Pada operasinya yang kelima pada tahun 1931, Lily pun dipasangkan rahim di dalam tubuhnya. Lily memiliki keinginan yang begitu kuat untuk bisa memiliki rahim dan bahkan bisa mengandung anak di dalam dirinya. Menjelang operasi kelima itu, Lily juga sedang berhubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Claude Lejeune yang akhirnya melamar Lily.
Lily pun setuju dan menerimanya asalkan Claude mau menunggunya melakukan operasi terakhir. Ia ingin memiliki tubuh perempuan secara sempurna sebelum menjadi istri seseorang. Dan pada saat itu, eksperimen yang dilakukan sebelum mengubah kelamin manusia dan hasil operasinya itu belum sebaik seperti saat ini ya, friends. Resiko yang sangat besar siap ditanggung oleh Lily, sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Dan setelah menjalani operasi kelima, diketahui bahwa Lily meninggal akibat adanya salah perhitungan dokter saat mentransplantasi rahim. Ia diberikan siklosporin, obat yang berfungsi untuk meredam sistem kekebalan tubuh dan mencegah penolakan transplantasi organ. Namun, obat ini diketahui baru sukses digunakan pada tahun 1980 atau sekitar 50 tahun setelah kejadian Lily. Namun sesungguhnya Lily tidak serta-merta meninggal di meja operasi, friends. Namun, ia sempat bertahan 3 bulan setelahnya. Lily berpulang dengan diagnosis masalah jantung terkait dengan penolakan transplantasi organ. Kisah hidup Lily Elbe ini menjadi inspirasi sebuah novel terkenal yang berjudul The Danish Girl yang muncul pada tahun 2000 dan filmnya yang berjudul serupa yaitu The Danish Girl juga yang dibintangi oleh Eddie Redmayne dan Alicia Vikander. Itu dia episode kita hari ini. Semoga kita mendapatkan pengetahuan baru dan informasi baru, serta bisa mengambil hal yang positif dan baik dari kisah hidup seorang Rudolf dan Einar yang kemudian mengubah identitas mereka menjadi Dora dan Lily. Kita ambil yang positif dan kita tinggalkan yang negatif. Semoga kita bisa mengambil dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan kita. Kita ketemu lagi di episode #EverHappen selanjutnya minggu depan. Bye-bye.